Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode menghangat lagi. Sebagai wacana boleh-boleh saja, tapi menuding bahwa presiden punya niat untuk itu adalah halusinasi tingkat dewa. Apalagi Presiden Joko Widodo jauh-jauh hari sudah menolaknya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 16 Maret 2021 dengan tema Wacana Sesat 3 Periode bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Pagi lo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ya. Sehat-sehat ya. Ini sudah kali keberapa Abang duduk di sini? Ya, tetap sehat aja. Tetap sehat saja. Karena saya ada periode ketiga itu saya berhitung-hitung begitu ya. Kenapa orang suka mengadi-adi kata anak muda sekarang Bang, mengada-ngada katanya Bang. Tapi sebelum bahas itu kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah terkait dengan kondisi pandemi khususnya masa transisi. Daerah mulai belajar tatap muka. Nah ini menarik sekali Bang Gaudens, karena kalau kita lihat ada berita fotonya juga ini gambar siswa SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah mulai belajar tatap muka. Kita lihat duduk sendiri-sendiri, ada kursi yang dikosongkan, lalu ada sekatnya juga untuk saling menjaga. Ini kira-kira akan bisa berjalan dengan aman atau bagaimana Bang Gaudens? Ya mestinya sih aman ya, karena sebelum melakukannya sebelum membuka sekolah itu kan perlu ada persiapan-persiapan. Tetapi yang menarik itu setelah 1 tahun tidak bertatap muka, ada sesuatu yang menarik seperti yang dituliskan di media Indonesia. Ada rasa canggung saat bertemu. Walaupun kangen tapi canggung, seakan-akan asing ya. Padahal teman akrab gitu. Ketika selama ini belajar daring itu kenal baik begitu ya. Tapi begitu ketemu fisik lagi jadi berasa aneh Bang. Ya ada yang sudah 1 tahun belum pernah bertemu teman sekolahnya. Karena mungkin ketika baru mulai belajar ada pandemi sehingga tidak bisa bertemu fisik. Bang, tapi pertanyaannya gini, kalau kemudian ya semoga tidak terjadi nih Bang. Tapi kalau kemudian setelah buka ini ada kejadian bagaimana Bang? Ya harus ditutup lagi. Tapi tidak apa-apa. Harus dicoba memang. Memang berproses menuju situ ya. Karena pada waktunya nanti ya mau tidak mau kita memang harus kembali ketemu fisik. Baik, kita dukung supaya kemudian ini dijalankan dengan aman. Dan kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini masih dari dalam negeri, masih dari halaman 1 terkait dengan ibadah haji. Pemerintah menghitung ulang biaya per jemaah. Nah ini kelihatannya memang mau tidak mau ya, karena kita masih membatasi duduk. Saya berpikir di pesawat saja jangan-jangan nanti masih dibatasi. Bagaimana Bang Gauden? Ya pasti dibatasi ya. Walaupun sekarang sudah mulai proses vaksin, Arab Saudi itu baru membuka penerbangan internasional itu pada 17 Mei. Tapi tidak ada salahnya kalau Indonesia mulai bersiap-siap. Tentu persiapan yang paling utama itu kan tentang komposisi harga. Harga per orang yang harus dihitung secara benar-benar, karena ada komponen yang tambah gitu kan. Komponen terbaru tentu adanya rapid test dan tes kesehatan segala macam. Betul, protokol kesehatan ya. Dan juga pesawatnya ya tidak merugi lah gitu ya. Betul. Ada dengan jumlah orang yang sangat terbatas, yang harus dibatasi di dalam pesawat, tentu perlu dihitung-hitung untuk ruginya ke sana gitu. Kemungkinan harga tiket akan naik begitu ya. Dan juga melihat ini kondisi ekonomi juga Bang menambah-nambah ketika sekarang kelihatannya saat ini Amerika berusaha memperbaiki ekonominya dan itu membuat dolar menguat. Nanti jadi mahal lagi Bang. Bagaimana Bang? Tapi yang paling penting itu negara harus memfasilitasi warga negaranya yang mau beribadah. Kita tentu senang ya kalau banyak orang yang beribadah. Betul, supaya kemudian bisa hidup
lebih benar dan lebih tenang lagi Betul. begitu. Kita harapkan ini bisa berjalan. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke halaman 2 di halaman dalam harian Anda. Ini dari negara tetangga kita, Myanmar, hari paling berdarah pecah di Myanmar. Kenapa dibilang begini Bang Gaudens? Ya, banyak sekali yang tewas pada hari Minggu itu ya. Oh. Satu hal yang pasti, kudeta atau suksesi kepemimpinan tidak dengan damai itu pasti berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang terjadi di Myanmar, penembakan rakyat sipil itu menunjukkan kejahatan yang luar biasa. Yang mestinya dunia bersatu untuk mengutuk itu. Oke. Dan apakah kemudian kalau memang itu terjadi bisa menghentikan kekerasan di Myanmar, Bang? Ya harus mampu dihentikan. Myanmar kita berharap Myanmar bisa menyelesaikan persoalan di dalam negerinya. Tetapi kejahatan atas kemanusiaan itu bukan persoalan domestik, itu menjadi perhatian seluruh umat manusia. Oke, kita harapkan ini juga bisa diperhatikan. Ya, ini juga bagian dari politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia ya Pak? Ya, Indonesia sudah berusaha lewat ASEAN ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan melobi negara-negara ASEAN itu bisa membawa manfaat. Ya. Baik, kita doakan seperti itu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial hari ini diberi judul Wacana Sesat 3 Periode. Sampai bilang wacana sesat ini Bang. Kenapa Bang Gaudens? Ya, yang pertama-tama kita harus katakan bahwa sebagai wacana mestinya tidak sesat. Karena masyarakat boleh menimbang-nimbang, tetapi pada akhirnya harus menempuh jalur konstitusional. Jalur konstitusional yang atur di dalam Undang Dasar 45 itu untuk mengubah konstitusi itu harus ada persetujuan 2/3 anggota MPR. Ya. Oke. Itu boleh. Tetapi yang terjadi sekarang itu bukan jalur konstitusional. Apalagi mereka yang mendorong atau berbicara tentang amandemen konstitusi untuk 3 periode itu adalah para politisi yang mestinya berjuang di MPR, bukan berjuang dengan pernyataan-pernyataan secara liar ya. Yang saya heran begini Bang Gaudens, kenapa kemudian wacana ini muncul terus? Sebetulnya kan dengan jelas seorang Joko Widodo mengatakan tidak berminat, tidak punya niat untuk jadi presiden 3 periode. Kenapa muncul terus ya? Ya dimunculkan karena memang ada niat busuk di balik itu. Niat busuk itu tentu di tengah pandemi COVID-19 ketika seluruh dibutuhkan soliditas bangsa ini untuk memerangi virus corona, tetapi masih ada orang bermain-main gitu, ingin mengail di air keruh gitu. Baik, biasanya kalau kita melihat anak-anak yang tidak ada mainan, biasanya akan berusaha mencari perhatian Bang. Ya kadang-kadang orang yang sudah pernah matang pada waktunya, lama-lama memang seperti kekanak-kanakan juga gitu ya. Oke, baik kita ikuti saja langsung editorial Media News untuk hari ini Selasa 16 Maret 2021, wacana sesat 3 periode. Wacana sesat 3 periode. Wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode menghangat lagi. Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo berniat meminta digelar sidang istimewa MPR untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebagai wacana boleh-boleh saja, akan tetapi menuding bahwa presiden punya niat untuk itu adalah halusinasi tingkat dewa. Bukankah Presiden Joko Widodo jauh-jauh hari sudah menolaknya? Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan.
Kemarin dia menegaskan hal yang sama. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. MPR juga telah menepis adanya rencana memperpanjang masa jabatan presiden. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang digagas. Ketentuan masa jabatan kepala negara tetap seperti diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pasal 7 itu menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pelajaran masa lalu mendorong dihasilkannya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal 2 periode. Masa 10 tahun dianggap cukup bagi seorang untuk menjalankan amanah memimpin bangsa dengan kebijakan-kebijakannya. Kita pun sangat mengenal adagium power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan absolut sudah pasti merusak. Sehingga lama seseorang berkuasa, semakin mudah ia terjerumus dalam kebejatan moral dan timbul kultus individu. Oleh sebab itu, mayoritas negara di dunia membatasi masa jabatan kepala negara. Ketentuan yang paling banyak digunakan sama dengan yang berlaku di Indonesia, yakni maksimal 2 periode dan tiap periode berlangsung 5 tahun. Isu memperpanjang masa jabatan presiden sebetulnya telah beberapa kali muncul, termasuk di era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Semuanya tidak jelas dari mana asal mulanya. Apakah benar ada rencana seperti yang disebut, atau hanya merupakan alat untuk mengaduk emosi rakyat agar mudah diarahkan melawan pemerintah? Satu yang pasti, isu-isu tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Efek yang dihasilkan dapat menjadi lebih merusak dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Wacana masa jabatan presiden 3 periode tentu saja akan mendapat penolakan yang luas dari rakyat. Situasi bisa memanas dengan cepat. Perpecahan bakal tidak terhindarkan. Padahal pemerintah tengah berupaya menyatukan daya semua pihak agar fokus pada penanggulangan wabah. Kedaruratan menangani pandemi pula yang membuat pemerintah tegas menolak rencana sebagian fraksi di DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Hal-hal yang kontraproduktif mesti dihindari karena ada yang jauh lebih mendesak, yakni memenangi perang melawan COVID-19. Sungguh keterlaluan bila masih ada saja pihak yang tidak tahu malu menggoreng-goreng isu sesat demi memuaskan nafsu meraih kekuasaan. Ingat, program vaksinasi COVID-19 masih membutuhkan daya dorong agar mampu berlari melesat. Mari kita hentikan wacana yang tidak perlu dan hanya membuat gaduh. Biarkan estafet kepemimpinan nasional berjalan sesuai kalender konstitusi, tapi pandemi COVID-19 jangan sampai diwariskan. Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Goden, sebelum kita berdiskusi, kita coba bertanya dulu Bang, kepada seorang psikolog politik yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi Leonard, selamat pagi Bang Gauden. Selamat pagi Prof. Prof. Hamdi, kita senang ini karena ada bahan pembicaraan baru bahwa ada yang mengatakan kelihatannya, ini mungkin belajar dari BMKG yang suka memproyeksi cuaca begitu. Kelihatannya ini ada wacana untuk menjadikan presiden 3 periode untuk seorang Joko Widodo. Walaupun itu kemudian sudah dijawab lagi oleh seorang Joko Widodo tidak punya niat dan tidak berminat. Kalau Prof. Hamdi melihat ini sebetulnya apa maksudnya Prof. Hamdi? Ya mungkin ada sekelompok orang yang
lagi cek ombak, katakanlah begitu, testing the water, kemungkinan seperti itu. Ya, tapi sekali lagi menurut saya itu tidak perlu, ya. Sebab kita bicara sebagai bangsa dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita bicara tentang nalar demokrasi, nalar publik, ya. Jadi kalaupun itu mau dilakukan, pintunya kan cuma satu, MPR, ya, amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi sekali lagi, kalau itu dilakukan, itu juga akan mendapat tantangan yang besar dari publik yang sudah nyaman dengan nalar demokrasi, bahwa itu 2 periode itu sudah praktek umum berlaku di seluruh negara. Dan itu yang diterima sebagai norma demokrasi yang sudah mungkin yang sudah terbaik lah, gitu ya. Jadi kan sulit gitu loh. Nah, MPR juga sudah berkali-kali mengatakan, ketua dan wakil ketuanya Pak Bambang Susatyo dan Pak Nugent Wahid, tidak ada rencana ke arah itu. Jadi menurut saya buat apa lagi testing the water-nya dipanjang-panjangin, ini hanya bikin gaduh saja. Itu pesannya gitu. Iya, tapi ada juga yang mengatakan begini, Prof. Ini terutama dari beberapa pendukung Joko Widodo yang mengatakan, ya ini kan Undang-Undang Dasar saja bisa diamandemen. Kalau memang kemudian seorang Joko Widodo kita sama-sama merasakan gunanya bekerja dengan baik, ya kan kita bolehlah mengubah kesepakatan di dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, kalau itu yang dilakukan bagaimana, Prof. Hamdi, Anda melihatnya? Begini, ya, kebaikan demokrasi, norma demokrasi tidak diukur dengan faktor personal. Ya. Norma demokrasi itu dibuat berlaku sepanjang zaman untuk siapapun yang jadi presidennya. Jadi ini sebenarnya sudah melewati proses evolusi perkembangan demokrasi lah, bahwa untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan secara absolut di satu tangan untuk jangka yang panjang, dibuatlah periode pembatasan presiden itu, dan dilihat secara rule of thumb lah, kira-kira begitu, walaupun tidak ada teorinya yang jelas itu, rule of thumb-nya, hukum jempolnya, ditemukan kira-kira 2 periode yang cukup aman lah untuk tidak menjadi otoriter. Jadi nalar seperti itu makanya kita sebut nalar demokrasi. Tidak usah lagi kita ubah-ubah karena misalnya melihat ada satu presiden berdasarkan bagus, berdasarkan perlu diperpanjang. Enggak, kita nggak bicara orang per orang, kita bicara tentang keberlangsungan sebuah sistem demokrasi. Baik, Prof. Hamdi, ini pertanyaan saya yang terakhir. Banyak orang bertanya-tanya, ini kan masih tahun 2021 ya, kalau kita lihat masih 3 tahun lagi ke 2024. Tapi sudah mulai ada yang memunculkan lagi wacana ini, tidak ada angin, tidak ada badai, begitu tiba-tiba muncul wacana ini. Kalau Anda melihat motifnya sebetulnya apa ya, Prof. Hamdi? Ya, saya kira bikin gaduh aja, atau mungkin benar yang Pak Presiden katakan, ini hanya untuk menjerumutkan saya atau orang-orang lagi menjilat saya. Gitu. Tidak setuju itu dua itu. Iya. Baik. Dan sekarang dihentikan saja, ini bikin gaduh aja, nggak perlu gitu. Masih banyak urusan kebangsaan kita yang lain yang perlu kita kerjakan. Baik, kita juga tidak ingin membuat lebih gaduh dengan lebih panjang lagi. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Hamdi. Kalau dijelaskan Pak Hamdi Muluk, Bang Gaudens kan seperti itu. Tetapi kan pertanyaannya muncul lagi. Kenapa kemudian ada orang yang menengarai bahwa ada arah-arah mau menuju membuat menjadi 3 periode jabatan seorang presiden? Ya, saya kira orang yang melontarkan wacana ini tidak lebih seperti di dalam film kungfu itu pendekar mabuk. Pendekar mabuk itu ciri khasnya itu kakek-kakek. Dia akan memukul ke segala arah. Soal kena itu lain soal. Yang penting dia memukul dulu. Itulah istilah cek ombak itu. Nah, tentu ketika ada pendekar mabuk, dia akan berhadapan langsung dengan mayoritas masyarakat yang masih merawat akal warasnya.
kita perlu melihat ke belakang mengapa muncul 2 periode. Itu karena kemuakan bangsa ini atas kepemimpinan nasional yang berlama-lama, bahkan sampai 30 tahun di Orde Baru. Karena itu tuntutan pertama reformasi itu membatasi masa jabatan presiden. Di dalam amandemen itu di pasal 7 tegas sekali dikatakan hanya boleh 2 periode. 1 periode boleh dipilih kembali hanya untuk 1 kali itu saja. Kalau muncul wacana Bang bahwa waktu itu di amandemen karena 32 tahun itu ternyata hasilnya sangat buruk atau buruk begitu, dan sekarang dibatasi menjadi 2 periode. Tapi kalau kemudian setelah 2 periode ada orang yang berhasil, yang bagus untuk bangsa ini, kenapa tidak bisa dibuka kemungkinan sebaliknya, di amandemen lagi, supaya bisa lebih dari 2 periode bangsa ini menikmati kinerja yang baik? Bisa saja pertanyaannya, bisa juga ada yang mengusulkan untuk seumur hidup, kalau memang bagus. Tetapi itu bukan demokrasi. Yang mau saya katakan begini, ketika bangsa ini masih fokus pada isu utama saat ini adalah pandemi COVID-19, orang-orang yang sengaja melemparkan wacana, apalagi bukan cuma wacana yang dilemparkan, tetapi sudah tuduhan kepada rejim ini yang sedang menyiapkan untuk meminta sidang istimewa. Ini kan sesuatu yang yaitu tadi persis perilaku pendekar mabuk tadi, yang mabuk sesungguhnya. Gitu. Nah, kita sebagai rakyat itu harus katakan ada mekanisme untuk itu. Mekanisme itu harus dibicarakan di MPR. MPR saja yang punya kewenangan konstitusional untuk itu. Belum memikirkan, belum pernah membahaskan. Tapi kok tuduhannya sudah sejauh itu. Kalau kita melihat ini beberapa orang mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu, tapi senang juga karena ada bahan pembicaraan. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Oden, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV, Bang, bagaimana mereka melihat wacana 3 periode ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi. Bagaimana Pak Edward? Kita juga kadang-kadang tersenyum sendiri dalam hati melihat apa isu yang berkembang. Selama ini kan yang diisukan ada isu PKI. Setelah ada yang terus menghembuskan isu PKI dimusnahkan, muncul isu pemilihan wacana presiden 3 periode. Kita sesalkan di saat pemerintah sedang berjuang habis-habisan menghadapi bencana dunia ini, COVID-19. Itu ada aja yang ingin membuat kegaduhan. Kita sesalkan ini. Yang kedua, jelas jauh-jauh hari waktu baru dilantik aja Presiden Jokowi itu sudah ngomongkan, ini mau cari muka, apa mau mengambil muka, apa mau menjerumuskan. Yang terakhir dia mengatakan saya tidak berniat. Jadi jelas ya. Yang ketiga, kenapa kita sesalkan? Kalau saya baca di medsos, ini yang menyampaikan ini Pak Amin Rais ini. Pak Amin Rais ini sebagai tokoh masyarakat, jadilah negarawan maksud saya. Berilah kontribusi di usia uzur ini kepada negara ini hal-hal yang positif supaya negara ini bangkit dari keterpurukan. Kalau memang ini ada rencana 3 periode, kan tidak otomatis juga Jokowi, seandainya ini wacana ini memang terjadi, tidak juga otomatis Jokowi jadi presiden, enggak? Silakan carikan lawannya yang kira-kira lebih baik, sehingga rakyat kan sudah cerdas, sudah pintar memilih. Kenyataannya dulu juga begitu. Nah, kita sesalkan ini, janganlah membuat kegaduhan di dalam negara sedang memperjuangkan keterpurukan ini. Kita sama-sama bersatu menghadapi COVID-19 agar negara ini bisa bangkit. Pak Amin Rais udahlah, Pak Amin Rais berilah kontribusi yang baik gitulah kepada negara ini, kepada bangsa ini. Jangan membuat isu-isu yang gak karuan yang bikin gaduh. Oke. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi.
Selamat pagi, Assalamualaikum. Kebetulan Waalaikumsalam. Amir Rais ini seumur dengan saya. Sama-sama sudah sepuh. Wahai sohibku Amir Rais yang dimuliakan Allah. Usia Anda sudah uzur seumur saya. Mungkin sampai 75 atau 76. Persiapkan diri Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin besok atau lusa Anda akan dipanggil untuk bertanggung jawab atas Kita apa yang tidak telah tahu ya berbuat. usianya, iya. Ya, ingat ya, perbuatan syirik itu sangat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Mengambil alih kekuasaan Allah, menetapkan hitam putih, menetapkan segala macamnya itu Pak sesuai dengan Syahril, keinginan Anda. Jangan kalau Anda melakukan melihat syirik ya. Oke, Pak Syahril, kalau melihat wacana ini kan sebetulnya ini adalah apa ya, area diskursus untuk sesuatu yang mungkin ilmiah untuk seorang politisi, orang yang mendalami ilmu politik, mungkin ini sesuatu yang baik karena kemudian kan bangsa ini sama-sama berpikir apakah perlu 3 periode atau tidak, kan bisa dilihat seperti itu Pak Syahril. Bagaimana Pak? Begini Pak ya, ada namanya teori kondisi. Kondisi itu sesuatu yang bisa merubah keputusan. Itu adalah teori kondisi. Kondisi kita sekarang sedang bagaimana? Kita sedang menghadapi COVID-19. Masalah kesehatan, ekonomi, segala macamnya itu terpuruk sekarang itu. Rakyatnya sudah menderita. Jangan dibikin menderita lagi dengan mengangkat isu-isu setan ini, isu-isu yang menyesatkan. Saya mengharapkan Metro TV jangan mengangkat isu-isu seperti ini. Ini isu-isu yang tidak bertanggung jawab, isu syirik, isu yang nggak benar. Jadi ini salah Metro TV mengangkat isu-isu begini. Sudah jelas Presiden kita mengatakan demikian rupa pasal 37 dan dia sudah mengatakan tidak akan sedia untuk diangkat 3 kali. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Lia pendapat Ibu? Ya, saya mengikuti pada aturan atau undang-undang ya. Kalau undang-undang mengatakan 2 periode, ya 2 periode saja Pak ya. Tidak usah lagi ditambah-tambah menjadi 3 periode. Jadi ini dasar yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah dari masyarakat juga dan atau hasil. Ya, bagaimana hasil pembangunan yang kita lihat sekarang ini. Apakah bisa diperbaiki lagi atau memang sudah bagus. Nah, kemudian yang ketiga lagi adalah seperti tadi dikatakan para penelpon bahwa sekarang ini jangan dulu memunculkan Pak ya. Kita ini lagi dalam masa prihatin. Jadi kalau misalnya memang ada wacana seperti tadi di 3 periode, ya nanti setelah masa prihatin ini baru kita munculkan supaya masyarakat itu jangan bertambah bisa menurunkan imun Pak ya. Karena masyarakat juga masih bingung. Ya, jadi yang pertama adalah itu saja kuncinya Pak. Sesuai dengan undang-undang dan aturan. 2 periode ya 2 periode sudah. Ya, cuma mungkin barangkali boleh juga ini yang mengatakan wacana 3 periode, mungkin dia juga punya dasar Pak ya. Jadi saya tidak tahu, tidak bisa berani mengatakan ini salah dan benar, tapi itu tadi pertama sesuai undang-undang 2 periode, kemudian berikutnya lagi adalah sekarang ini jangan dulu membuat gaduh karena kita ini fokus ke pengentasan pandemi dan yang ketiga adalah melihat hasil pembangunan. Itu saja barangkali Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia masih ada penelpon pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Iya. Selamat pagi Bung Leo. Jadi begini Leo, kadang-kadang saya ketawa juga sendiri ini. Kenapa Pak? Persoalannya kan begini. Undang-undang mengatakan kan cukup 2 periode. Yeah. Nah, kalau misalnya itu ada keinginan 3 periode, tetapi kan persoalannya kan kita tidak tertuju pada 3 periode kepada orang yang sedang menjabat sekarang. Nah, betul tadi kata Pak Edward. Bisa saja 3 periode, tapi belum tentu kan pada pesta demokrasi 2024 Pak Jokowi akan menang lagi. Itu kan persoalan. Tetapi kan ini wacana ini muncul tertuju kepada individu kan. Tetapi yang jadi persoalan begini, saya setuju dengan teman-teman tadi yang penelpon bahwa kita lagi sementara menghadapi suatu masalah yang perlu ditangani secara nasional. Mari kita fokus ke sana. Kedua, kalau memang ada keinginan 3 periode, jangan sekedar cuma dijadikan wacana, tetapi marilah dulu kita bangun supaya terbitkan satu payung hukum yang disepakati oleh wakil rakyat, oleh pemerintah dan pengambil keputusan. Seperti apa?
Jangan kita dilemparkan sebuah masalah yang nantinya akan ribut. Ya, tokoh masyarakat ngomong begini, tokoh politik ngomong begini, sehingga bangsa kita jadi nggak keruh. Nah, kebetulan juga kan Pak Jokowi sudah ngomong beberapa waktu yang lalu, dia sudah tidak akan lagi bertarung di 2024. Nah, ini yang sebetulnya menjadi bahan bagi kita semua untuk mengevaluasi. Nah, saatnya lah sebetulnya kita harus mencari seorang pemimpin yang bisa menggantikan kualitas Pak Jokowi. Itu saja kan nggak susah-susah banget. Ya, terima kasih Bung Leo. Selamat pagi Metro TV. Terima kasih Pak Venja di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Sangat menarik pendapat para pemirsa kita, tapi kita harus jeda dahulu Bang Gauden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gauden tadi para pemirsa sudah menyatakan pendapatnya dan kelihatannya mengatakan bahwa ya sudahlah, jangan ganggu-ganggu dulu lah, fokus kita melawan pandemi ini. Kalau memberwacana ya nanti saja, begitu. Bagaimana Bang? Ya, harapan tidak mengganggu-ganggu karena fokus pada bencana itu harapan pada akal waras. Saya mau katakan, kadang-kadang figur-figur yang melontarkan gagasan-gagasan seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oh, kenapa? Dengan dirinya sendiri sudah tidak damai, apalagi dengan bangsa dan negara. Kita lihat misalnya, orang-orang seperti ini tahu persis kemana arah tembakannya. Jadi ini kan dinyatakan bahwa rejim sekarang sedang menyiapkan taktik ingin meminta sidang istimewa MPR. Nah, ini kan yang berbicara ini kan para politisi. Mereka tahu persis kalau ingin mengubah 2 periode menjadi 3 periode, tempatnya di MPR. Kalau tempatnya di MPR, kalau memang ada keinginan itu, rebut dulu kekuasaan lewat partai politik. Itu artinya ranah untuk berbicara hal yang praktis seperti ini, ranahnya ada di MPR, ranahnya ada di partai politik. Tetapi sebagai wacana bisa saja dibicarakan di kampus-kampus di tengah masyarakat. Nah, persoalannya ketika menuding rejim sedang menyiapkan taktik, itu yang disebut di dalam editorial sebagai halusinasi tingkat dewa. Saya sebut tadi dewa mabuk, pendekar mabuk. Nah, kita harus katakan bahwa berwacana boleh kok. Bahkan bila perlu di perguruan tinggi didiskusikan. Apa sudah tepat sih 2 periode? Apa tidak tepat 3 periode? Itu boleh ya? Atau jangan-jangan tidak perlu diatur sepanjang masyarakat mau. Akan tetapi peradaban modern, demokrasi modern itu tidak menghendaki seperti itu. Karena apa? Kita tahu semakin lama orang berkuasa akan cenderung korup. Tidak hanya korup, tetapi dia memacetkan sirkulasi kepemimpinan nasional di satu sisi. Yang kedua, akan tumbuh lagi kultus individu. Kultus individu di dalam politik itulah yang merusak politik itu sendiri. Kalau melihat apa yang disampaikan ini kan, ini sebetulnya menarik karena berasal dari seorang yang secara keilmuan harusnya sudah selesai begitu, secara pengalaman politik dan usaha-usaha untuk mencapai kekuasaan juga sudah kenyang begitu Bang. Tapi apa yang bisa kita sampaikan kepada para tokoh yang harusnya jadi tokoh bangsa untuk kemudian ketika melontarkan ide itu ya sesuatu yang produktif, jangan malah menjadi kontraproduktif. Ya loh, terus terang saya sendiri tidak tahu dari mana ide ini berasal. Tetapi sepanjang kita membedah kontennya, kita harus katakan bukan waktu yang tepat untuk bermain-main seperti ini. Atau yang dikatakan Prof. Handi Muluk tadi melakukan cek ombak. Cek ombak itu pada situasi normal. Sekarang itu belum normal. Bangsa ini secara politik masih dinyatakan sebagai bangsa yang berada dalam darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19. Nah, di dalam keadaan darurat kesehatan,
kok masih ada orang-orang seperti ini yang ujung-ujungnya ingin membuat kekisruhan, kekacauan. Kalaupun tidak kekacauan fisik, minimal kekacauan cara berpikir. Nah, orang-orang seperti ini, saya yakin sekali bukanlah orang-orang biasa, tetapi mereka yang sudah makan asam garam di dalam politik saking banyaknya, akhirnya kekanak-kanakan. Ada yang mengatakan begini, Bang Gaudens, sebaiknya pemerintah Joko Widodo atau siapapun kita menanggapinya ya santai saja, bahasa remaja Wallace, slow begitu. Nah, apakah memang ini yang sudah ditanggapi lalu dihentikan saja tanggapannya karena ini kan semacam sesuatu yang mencoba-coba, atau memang ini harus lebih diseriusi untuk kemudian jangan sampai muncul lagi gangguan-gangguan seperti ini? Itu soal pilihan, pilihan bagaimana menyikapinya. Ada yang mengatakan sing waras ngalah gitu kan. Kalau semua berpikir sing waras ngalah, kemudian cara penerimaannya berbeda di masyarakat, itu kan menimbulkan problem baru di tengah masyarakat. Belum tentu semua orang sama menerimanya. Belum tentu semua orang paham ya maksud dibaliknya. Tetapi kalau dibiarkan, orang-orang seperti ini akan berbicara terus. Nah, lain halnya kalau yang dibicarakan itu adalah wacana kebangsaan. Berbicara tentang masa jabatan presiden boleh kok. Masa jabatan presiden apakah bisa diubah? Bisa diubah. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45 itu mengubah konstitusi itu harus persetujuan dari MPR 2/3. Itu berarti sebagai wacana dia boleh. Tetapi kapan harus membuat wacana ini? Apalagi di dalam konten kandungan pernyataan itu ada tuduhan terhadap rejim. Gitu. Baik, kita harapkan semoga apa yang kita sampaikan ini juga benar-benar diperhatikan, dan saya terus terang percaya betul bahwa yang melontarkan ini masih seorang tokoh bangsa, Bang Gaudens, memikirkan bangsa kita. Siapapun yang melontarkan hendaknya berdamai dengan diri sendiri. Baik, supaya kita sama-sama berdamai, kita akhiri dulu diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, sungguh keterlaluan kalau masih ada saja pihak yang tidak tahu malu menggoreng-goreng isu sesat soal 3 periode demi memuaskan nafsu untuk meraih kekuasaan. Mari kita hentikan wacana yang tidak perlu dan hanya membuat gaduh, biarkan estafet kepemimpinan nasional berjalan sesuai dengan kalender konstitusi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV